In the heart of Indonesia, Kamu tahu apa yang terjadi? unraveling the truth behind the most chilling crimes, this is where the verdict is delivered. Pada suatu dini hari di bulan Desember 2004, di sebuah rumah tunggal yang berdiri sepi di antara hamparan sawah di sebuah desa di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, 4 anggota keluarga ditemukan tak bernyawa. Mereka adalah seorang ayah yang dikenal pekerja keras dan jujur, beserta ketiga putra kembarnya yang baru berusia 7 tahun, Bagus, Bayu, dan Bima, yang pada musim semi itu baru saja bersama-sama masuk sekolah dasar. Ketika seorang tetangga tua membuka paksa pintu dapur, ketiga anak itu terbaring, berdampingan mengenakan piyama yang sama. Wajah mereka tampak begitu damai, seolah-olah sedang tertidur lelap, tidak ada tanda-tanda perkelahian atau jejak penyusup. Di dinding dekat kepala mereka, 3 tas sekolah yang identik tergantung rapi. Di atas meja, hanya 3 cangkir coklat panas yang sudah dingin dan tak tersentuh. Namun, ada satu hal yang sangat aneh. Di rumah yang dihuni oleh 5 orang itu, sosok sang ibu, Dewi, tidak dapat ditemukan dimanapun. Sepatunya masih ada, mantelnya masih tergantung. Bahkan tas yang biasa ia bawa pun tergeletak di tempatnya. Seolah-olah ia hanya pergi sebentar ke halaman dan akan segera kembali. Semua barangnya ada di tempatnya, tetapi orangnya lenyap tanpa jejak. Polisi dengan cepat mengambil kesimpulan, seorang ibu keji yang melarikan diri setelah menelantarkan ketiga anaknya. Dunia pun menudingkan jari pada perempuan yang bahkan tidak mereka kenal wajahnya. Tidak ada yang bertanya mengapa seorang wanita yang kehilangan suami dan ketiga putranya bisa menghilang tanpa alas kaki hanya dengan pakaian di badan. Apa yang sebenarnya terjadi di rumah itu pada dini hari itu? Saat 4 nyawa melayang dalam tidur mereka, mengapa sang ibu tidak ada di sana? Kejaksaan tidak pernah menemukan jawaban, dan kasus itu pun masuk ke dalam daftar kasus yang belum terpecahkan selama 15 tahun. Misteri coklat panas yang dingin itu pun perlahan terlupakan dari ingatan orang-orang. Namun waktu yang telah berhenti akhirnya mulai bergerak kembali. Berawal dari setumpuk berkas kasus usang yang ditinggalkan oleh seorang detektif tua kepada juniornya sebelum pensiun dan sebuah telepon dari puskesmas di sebuah pulau terpencil. Ada seorang nenek di sini, tapi identitas di catatan medisnya sama sekali tidak cocok dengan dirinya. Di sebuah pulau kecil yang harus ditempuh dengan perjalanan jauh, seorang wanita tua renta telah hidup selama 15 tahun menyembunyikan identitasnya dengan nama orang lain. Ketika seorang detektif datang menemuinya, wanita itu memegang tangannya dan berseru dengan tangisan darah. "Saya tidak membunuh anak-anak saya. Tolong, percayalah pada saya." Apakah wanita yang telah hidup sebagai buronan selama 15 tahun ini benar-benar seorang ibu keji yang membunuh anak-anaknya? Ataukah ada seseorang yang tidak kita ketahui? Dan pada malam itu, sebuah gambar yang dibuat oleh si bungsu dengan sisa-sisa kekuatannya akhirnya terungkap ke dunia setelah 15 tahun. Apa yang tergores di atas kertas itu? Kasus dimulai. Saat itu adalah suatu subuh di bulan Desember 2004. Di sebuah daerah pinggiran Karanganyar, di antara hamparan sawah yang sepi, berdiri sebuah rumah tunggal. Di rumah itu, Agus, yang memiliki sebuah bengkel reparasi mesin pertanian, tinggal bersama istrinya, Dewi, dan ketiga putra kembar mereka yang berusia 7 tahun. Seorang loper koran yang setiap hari melintas, menghentikan sepedanya di depan rumah itu. Dari celah gerbang, tercium bau aneh yang menusuk hidungnya. Baunya berbeda dari bau tungku yang terbakar, terasa menyesakkan dan tidak menyenangkan. Loper koran apa nai? Nama-nama nanai. Nama-namai. Namai. Namai kuosan. Namai kua. Naman kor. Namanai kundau. Namun, rumah itu sunyi senyap seperti rumah kosong. Sambil menggelengkan kepala, loper koran itu kembali mengayuh sepedanya menjauh, tidak menyadari tragedi yang dibawa oleh kesunyian itu. Ketika matahari mulai terbit, seorang tetangga tua yang sedang menyapu halaman melongok ke arah rumah itu dari balik pagar. Meskipun pagi itu adalah pagi musim dingin yang menusuk, hanya ada kepulan asap tipis yang keluar dari cerobong asap tanpa tanda-tanda kehidupan. Tetangga itu meletakkan sapunya dan melangkah perlahan. Pintu gerbang tidak terkunci. Setelah melintasi halaman dan berdiri di depan dapur, ia meraih gagang pintu dan menariknya perlahan. Saat pintu terbuka, tubuhnya membeku. Di tengah ruang keluarga, ketiga saudara kembar itu terbaring berdampingan dengan piyama yang sama. Di samping anak-anak itu, ayah mereka, Agus, juga tergeletak tak sadarkan diri. Tetangga itu jatuh terduduk, memanggil nama anak-anak itu dengan suara gemetar. Gus, Bagus, Bayu, Bima. Ketiganya tampak begitu tenang, seolah tenggelam dalam mimpi. Namun, sekeras apapun tetangga itu berteriak, tidak ada jawaban.
Dengan tangan yang gemetar hebat, ia mengguncang bahu si bungsu, Bima. Tubuh mungil itu sudah dingin sedingin es. Tetangga itu menjerit, merangkak keluar dari ambang pintu dan meraung memanggil warga desa. Polisi tiba di lokasi kurang dari 30 menit setelah menerima laporan. Para detektif yang memasuki ruang keluarga terdiam untuk waktu yang lama, terpaku oleh pemandangan yang mengerikan. Tidak ada tanda-tanda perlawanan dan tidak ada jejak penyusup yang ditemukan. Di dekat kepala ketiga anak kembar itu, 3 tas sekolah yang identik tergantung rapi. Itu adalah tas yang mereka terima sebagai hadiah saat masuk sekolah dasar bersama-sama. Buku tulis, bahkan boneka beruang yang biasa mereka peluk saat tidur, semuanya sama. Pemandangan yang begitu tenang ini justru semakin menusuk hati para detektif. Tim forensik membuka pintu ruang pemanas air. Mesin pemanas itu sendiri tidak menunjukkan adanya kerusakan. Namun, sambungan pipa pembuangan gasnya tampak bengkok, seolah-olah ada yang sengaja memelintirnya dengan tangan. Seorang petugas mencatat temuannya dengan cermat. Di atas meja dapur, tergeletak beberapa cangkir cokelat panas yang sudah dingin, dengan bubuk cokelat yang tidak larut mengendap di dasarnya. Namun, fakta yang paling aneh bagi para detektif adalah hal lain. Meskipun rumah itu seharusnya dihuni oleh 5 orang, jejak sang ibu, Dewi, tidak ditemukan dimanapun. Di rak sepatu, sepatunya masih tersusun rapi. Di gantungan mantelnya masih tergantung, dan di kamar, tas yang biasa ia bawa juga tergeletak begitu saja. Seolah-olah ia baru saja keluar sebentar dan akan segera kembali. Semua barangnya ada di tempatnya, tetapi hanya Dewi yang lenyap. Seorang kepala tim detektif, Pak Suryo, menatap hamparan sawah musim dingin yang terbentang luas di luar jendela. Apa yang sebenarnya terjadi di rumah yang damai ini pada dini hari itu? Saat 4 orang kehilangan nyawa dalam tidur lelap mereka, kemana Dewi menghilang? Hamparan sawah yang tak berujung itu tidak memberikan jawaban. Hanya coklat panas yang telah mendingin yang menjadi saksi bisu di sudut dapur. Ketika berita ini menyebar, seluruh Karanganyar gempar. Kasus kematian 4 anggota keluarga dalam satu rumah tanpa jejak menyebar dengan cepat dari mulut ke mulut. Polisi segera membentuk tim investigasi dan mulai melacak keberadaan Dewi yang hilang. Penanggung jawab tim adalah Kompol Hermawan, seorang perwira yang memimpin penyelidikan awal. Setelah hanya melihat-lihat TKP sambil bersedekap, Hermawan berkata dengan suara keras kepada para detektifnya, "Kasus ini jelas, ibu yang melarikan diri itu pelakunya. Jangan buang-buang waktu mencari ke arah lain." Para detektif hanya bisa mengangguk patuh pada atasan mereka. Beberapa hari kemudian, sebuah laporan masuk bahwa Dewi terlihat di terminal bus terdekat pada dini hari kejadian. Saksi mata mengatakan rambutnya acak-acakan, ia tidak mengenakan mantel, dan tubuhnya gemetar hebat. Begitu menerima laporan itu, Hermawan mengetuk-ngetuk mejanya dengan senyum sinis. "Lihat kan, apa kataku. Jelas sekali perempuan itu yang membunuh anak-anaknya dan kabur." Rumor bahwa Dewi membunuh keluarganya dan melarikan diri pun menjadi fakta yang diterima begitu saja. Sementara itu, laporan autopsi dari laboratorium forensik tiba. Penyebab langsung kematian keempat korban adalah keracunan gas karbon monoksida. Namun, laporan itu juga mencatat bahwa sejumlah besar kandungan obat tidur yang dapat menyebabkan pingsan dan tidur nyenyak ditemukan di tubuh mereka. Ini adalah petunjuk fatal yang tidak cocok jika dianggap sebagai kecelakaan kebocoran gas biasa. Orang yang membawa laporan ini ke ruangan Hermawan adalah detektif penanggung jawab kasus, Pak Suryo. Suryo meletakkan laporan itu di meja Hermawan dan berkata dengan hati-hati, "Pak Kompol, ada bekas pipa gas yang sengaja dipelintir. Kandungan obat tidur di tubuh korban juga bukan hal yang bisa kita abaikan." Hermawan melirik laporan itu dengan malas, lalu menggebrak meja dengan keras. "Suryo, sudah kubilang jangan mempersulit keadaan. Perempuan itu jelas tahu gasnya bocor, lalu menidurkan anak-anaknya dengan obat tidur dan kabur." Suryo hanya bisa mengepalkan tangannya dan menutup mulut rapat-rapat. Dengan atasan yang sudah menentukan siapa pelakunya, ia sebagai bawahan tidak bisa lagi memberikan pendapat. Hermawan diam-diam menyelipkan laporan kerusakan pipa dan temuan obat tidur itu ke tumpukan paling belakang, menyembunyikannya. Bukti-bukti yang menunjuk pada pembunuhan berencana pun lenyap ke dalam lemari arsip yang gelap. Di rumah duka, kerabat berkumpul dengan tangisan pilu. Di tengah keramaian itu, ada satu orang yang bergerak paling sibuk. Dia adalah Ratih, adik kandung Dewi dan bibi dari anak-anak itu. Ratih, dengan pakaian berkabung hitam, menangis terseduh-seduh di depan foto almarhum. Ia menyambut para pelayat, mengurus prosesi pemakaman, dan menenangkan kerabat yang berduka. Orang-orang terkesan dengan sikapnya.
Kalau bukan karena adik iparnya itu, keluarga ini pasti sudah hancur berantakan, bisik para pelayat. Ratih bahkan datang sendiri ke kantor polisi. Dengan wajah sembab karena air mata, ia dengan tenang berbohong bahwa pada hari kejadian, ia berada di rumah orang tuanya yang jauh. "Pak polisi," katanya, "malam sebelum kejadian, saya sangat merindukan keponakan-keponakan saya. Jadi saya mampir sebentar ke rumah kakak ipar. Saya membuatkan mereka secangkir cokelat panas, lalu langsung pulang. Saya tidak tahu itu akan menjadi yang terakhir kalinya." Para tetangga pun bersaksi bahwa mereka memang melihat Ratih dengan ramah merawat anak-anak pada malam itu. Tidak ada yang mencurigai Ratih yang tampak lemah lembut. Namun, seorang apoteker di sebuah apotek kecil di ujung desa tidak bisa tidur nyenyak. Ingatan tentang Ratih yang datang ke apoteknya beberapa hari sebelum kejadian terus menghantuinya. Ratih membeli obat tidur dalam jumlah besar dan meminta agar nama di catatan pembelian ditulis atas nama orang lain. "Pak apoteker," bisik Ratih sambil tersenyum, "obat ini untuk kakak saya, dia menderita insomnia parah. Jadi, tolong tulis kwitansinya atas nama kakak saya." Apoteker itu menuruti permintaan Ratih tanpa curiga. Namun, setelah tragedi itu terjadi, hatinya terasa berat seperti ditimpa batu. Ia berkali-kali ragu untuk memberitahukan kebenaran kepada polisi. Tetapi, melihat suasana kantor polisi yang begitu gencar mengarahkan penyelidikan, ia akhirnya memilih diam, takut jika masalah besar akan menimpanya. Kejahatan Ratih tidak berhenti di situ. Di rumah duka, ia diam-diam menyebarkan rumor palsu kepada para pelayat. "Sebenarnya, kakak ipar saya menaruh perasaan khusus pada saya dan beberapa kali mengirim surat," isaknya. "Kakak saya tahu dan menjadi buta karena cemburu. Pasti karena itu dia melakukan perbuatan mengerikan ini." Orang-orang percaya pada kata-kata Ratih dan melontarkan umpatan kasar kepada Dewi. Namun, tidak ada yang tahu kebenaran di balik surat-surat itu. Surat itu bukan dikirim oleh Agus. Itu adalah surat-surat Ratih yang ditolak mentah-mentah oleh Agus setelah Ratih berulang kali menyatakan cinta secara sepihak. 2 bulan setelah surat perintah penangkapan dikeluarkan, keberadaan Dewi masih misterius. Polisi dengan tergesa-gesa menutup kasus tersebut sebagai tindakan tunggal Dewi. Dunia pun menghakiminya sebagai pembunuh yang tega membunuh anak-anaknya sendiri. Pada hari penyelidikan ditutup sepenuhnya, Pak Suryo sendirian di kantor yang kosong. Ia memegang foto cangkir coklat dan laporan pipa gas di tangannya. Setelah lama menatap dokumen-dokumen itu, ia mengubur keraguannya dalam-dalam dan diam-diam menyelipkannya di bagian paling belakang berkas kasus yang belum terpecahkan itu. Waktu berlalu, dan angin musim dingin yang dingin kembali berhembus. Tahun 2005, setahun setelah kejadian, dunia dengan mudahnya melupakan tragedi di rumah tunggal Karanganyar. Kisah seorang ibu keji yang membunuh anaknya dan menghilang seperti asap sudah tidak lagi menarik perhatian. Namun, di balik bayang-bayang tragedi itu, nasib Ratih berubah total. Tak lama setelah kejadian, Ratih yang berpura-pura menjadi kerabat yang berduka, setahun kemudian menunjukkan warna aslinya dan mulai menguasai harta peninggalan Agus. Ia membujuk kerabat yang berduka untuk menjual bengkel mesin pertanian milik kakak iparnya dengan harga murah dan mengambil semua uangnya. Sisa uang asuransi kematian dan harta lainnya pun ia alihkan ke namanya dengan bujuk rayu yang lihai. Ratih mulai hidup mewah dengan berpura-pura menjadi bibi malang yang selamat dari tragedi. Di tengah ruang tamunya yang mewah, terpajang foto besar hari pertama si kembar 3 masuk sekolah. Itu adalah sandiwara iblis yang berpura-pura akan mengenang keponakannya seumur hidup. Setiap kali tetangga lewat, Ratih akan menyeka air mata palsunya di depan foto itu. Orang-orang merasa kasihan dan memberinya kata-kata penghiburan. Tak berhenti di situ, Ratih membentuk sebuah organisasi sosial dan memulai kegiatan publik, menambahkan topeng tebal sebagai seorang relawan yang baik hati di atas wajahnya yang busuk. Penghargaan dan pujian dari penduduk desa pun mengalir deras padanya. Pada saat yang sama, nasib Kompol Hermawan yang menutup penyelidikan dengan berantakan juga berubah drastis. Tahun itu, ia diam-diam mengumumkan pensiun dini dan menanggalkan seragam polisinya. Begitu pensiun, ia menjadi pemegang saham utama di sebuah perusahaan besar dan memulai hidup baru yang gemerlap. Tidak ada yang bertanya, dari mana Hermawan mendapatkan dana investasi yang begitu besar. Transaksi kotor antara dia dan Ratih tersembunyi rapat di dalam bayang-bayang gelap. Keduanya bertindak seolah-olah tidak saling mengenal dan menikmati kekayaan masing-masing. Kebenaran pun membeku dalam keheningan yang sempurna. Namun,
Korban dari semua konspirasi ini dan satu-satunya saksi yang mengetahui kebenaran, Dewi, masih hidup di tempat yang jauh. Ia melarikan diri dan bersembunyi di sebuah pulau terpencil di Kepulauan Riau, sebuah pulau sepi yang hanya dipenuhi suara ombak yang harus ditempuh berjam-jam dengan kapal dari daratan. Di sana, Dewi menyambung hidup dari hari ke hari dengan melakukan pekerjaan kasar di sebuah warung makan sederhana hingga punggungnya terasa mau patah. Pasangan suami istri tua pemilik warung tidak pernah menanyakan masa lalu Dewi yang menyakitkan. Mereka hanya bisa menduga ada kisah tragis di baliknya dari kesedihan mendalam di mata Dewi. Pasangan itu meminjamkan nama seorang kerabat mereka yang telah meninggal kepada Dewi dan membantunya menetap. Begitulah Dewi hidup dengan menghapus nama aslinya. Alasan sebenarnya Dewi harus melarikan diri adalah karena jebakan rapat yang dipasang oleh adiknya. Kwitansi obat tidur atas namanya, surat wasiat palsu yang dibuat dengan licik oleh adiknya, semua bukti dengan sempurna menunjuknya sebagai pembunuh. Jika ia mendatangi kantor polisi untuk membersihkan namanya, ia pasti akan dicap sebagai pembunuh ketiga anaknya. Merasakan kenyataan kejam itu, Dewi tidak punya pilihan selain melarikan diri. Setiap malam, Dewi berlutut di kamarnya yang sempit. Di atas secari kertas kasar, ia menulis nama ketiga putranya yang telah ia kubur di dalam hati dengan perasaan seperti memuntahkan darah. Bagus, Bayu, Bima, bisiknya pelan. Wajah ketiga putranya yang tersenyum sambil menoleh ke belakang dengan tas sekolah mereka yang serasi muncul dalam kegelapan. Dewi membakar perlahan kertas bertuliskan nama putranya di atas nyala lilin. Bahu kurusnya bergetar saat menatap api yang melahap kertas itu. Sambil menunggu hari di mana langit akan mengungkap kebenaran, Dewi dengan gigih mempertahankan hidupnya di tengah penderitaan yang tak terperi. Sementara itu, waktu berlalu dan Pak Suryo pun mendekati masa pensiunnya. Saat merapikan catatan investigasi seumur hidupnya dan membersihkan lemari arsip yang berat, sebuah map tua jatuh ke tangannya. Itu adalah foto cangkir coklat dari kasus keluarga Karanganyar. Di sebelahnya, terselip salinan laporan pipa gas yang ia sembunyikan dari tim investigasi. Dengan tangan keriputnya, Suryo mengelus foto itu, teringat kembali pada sikap Ratih yang terlalu proaktif saat itu. Sandiwara sang adik yang menangis histeris sambil menuduh kakaknya sebagai pelaku terus menyulut api kecurigaan. Namun, sebagai seorang detektif tua yang akan pensiun, ia tidak punya kekuatan untuk membuka kembali kasus yang sudah ditutup. Suryo diam-diam memanggil Arif, seorang junior yang ia anggap lurus dan berintegritas. Dengan tangan gemetar, Suryo menyerahkan map rahasia itu dan berpesan dengan suara berat, "Arif, jangan pernah lupakan kasus ini. Jelas ada sesuatu yang sangat salah." Arif menerima map yang penuh dengan penyesalan Suryo itu tanpa mengetahui latar belakangnya yang dalam. Pintu besi lemari arsip yang berat itu pun tertutup dengan bunyi keras. Dewi yang terkurung di pulau dan Ratih yang bersinar dalam kemewahan menjalani waktu dengan beban yang sangat berbeda. 14 tahun berlalu tanpa suara. Tahun 2019, musim semi yang hangat tiba. Di dalam Mabes Polri, sebuah tim investigasi khusus dibentuk untuk menangani kasus-kasus lama yang belum terpecahkan. Di pusat tim itu, Arif, yang rambutnya sudah mulai memutih, duduk di posisinya. Selama 15 tahun, Arif menyimpan dalam-dalam berkas kasus keluarga Karanganyar yang ditinggalkan Pak Suryo. Ia dengan hati-hati membuka map kulit tua itu di atas mejanya dan memutuskan untuk melacak kembali jejak Dewi yang lenyap 15 tahun lalu dari awal. Di bagian paling bawah tumpukan berkas, Arif menemukan 2 laporan fatal yang tersembunyi rapat, laporan kerusakan paksa pada pipa gas dan laporan hasil autopsi yang disembunyikan oleh Pak Suryo. Mata Arif bersinar tajam. Kedua dokumen ini menunjukkan bahwa ini adalah kasus pembunuhan yang jelas-jelas ditutupi oleh tekanan eksternal. Arif segera teringat pada sampel-sampel dari 15 tahun yang lalu yang disimpan di gudang pendingin forensik. Untungnya, sampel autopsi keempat korban dan sisa coklat dari TKP masih tersimpan utuh di dalam pendingin. Arif meminta analisis ulang sampel-sampel tersebut dengan teknologi genetika modern yang telah berkembang pesat. Saat Arif sedang melacak jejak Dewi ke seluruh negeri, sebuah telepon masuk dari puskesmas di sebuah pulau terpencil di Kepulauan Riau yang membuatnya tak percaya pada pendengarannya. "Pak Detektif," kata petugas puskesmas dengan suara tegang, "ada seorang nenek yang bekerja di warung di sini, tapi nama di kartu berobatnya sama sekali berbeda dengan wajah aslinya." Jantung Arif mulai berdebar kencang. Petunjuk dari pulau terpencil dan analisis sampel dengan teknologi canggih adalah keajaiban yang diciptakan oleh kegigihan Arif.
Tak lama kemudian, hasil analisis detail dari laboratorium forensik berada di tangannya. Ujung jari Arif bergetar hebat saat membacanya. Zat yang terdeteksi di dalam perut keempat korban dipastikan adalah obat tidur yang dibeli atas nama Dewi, pipa gas yang dipelintir paksa, dan dosis obat tidur yang besar. Ini adalah pembunuhan yang direncanakan dengan matang. Tanpa ragu, Arif segera menyeberangi lautan menuju pulau terpencil itu. Di sebuah kamar remang-remang di sudut warung, seorang wanita tua renta dengan rambut memutih duduk tak berdaya. 15 tahun yang kejam telah meninggalkan kerutan dalam seperti bekas luka pisau di wajahnya. Ketika Arif memperkenalkan diri dan menyebutkan kasus Karanganyar, Dewi membeku seolah kehilangan kata-kata. Tak lama kemudian, air mata panas mengalir di pipi tirusnya. Dewi memegang tangan Arif dan meraung, "Pak Detektif, saya tidak membunuh anak-anak saya yang malang. Adik saya yang seperti iblis itulah pembunuh sebenarnya." Arif menelan ludah, mendengarkan dengan saksama jeritan hati Dewi. Dewi bersaksi dengan jelas tentang ingatannya pada malam yang seperti neraka itu. Pemandangan mengerikan saat adiknya dengan ramah memberikan coklat kepada anak-anaknya. Tatapan dingin saat Ratih memaksanya meminum minuman yang mengandung obat tidur. Caranya mengusirnya di tengah malam dengan alasan yang dibuat-buat. Dan siluet gelap adiknya yang keluar dari rumah saat ia kembali pada dini hari. Sambil meremas dadanya, Dewi menumpahkan semua kebenaran yang ia saksikan. Arif mencocokkan kesaksian menyakitkan Dewi dengan petunjuk yang ia temukan. Reaksi obat dalam sampel autopsi, pipa gas, dan kesaksian Dewi ketiga potongan puzzle itu cocok dengan akurasi yang mengerikan. Penyelidikan 15 tahun yang lalu bukanlah kesalahan polisi yang tidak kompeten. Itu adalah kejahatan besar di mana seorang pembunuh keji dan seorang perwira polisi korup bersekongkol untuk mengubur kebenaran. Arif segera mulai mengawasi gerak-gerik Ratih yang hidup mewah dan dihormati di komunitasnya. Ratih, dengan jabatan ketua sebuah organisasi sosial besar, bahkan menerima penghargaan dan hidup dengan berpura-pura menjadi orang suci. Melihat foto Ratih yang dihormati orang dengan penampilannya yang menjijikkan, Arif menggertakkan gigi dan mengepalkan tangannya. Roda keadilan yang telah membeku selama 15 tahun akhirnya mulai berputar dengan suara gemuruh. Arif, tanpa memberitahu siapapun, mulai menenun jaring untuk menjerat Ratih. 1 bulan telah berlalu sejak Arif memulai penyelidikan ulang. Ia memutuskan untuk pertama-tama menyelidiki sumber pembelian obat mematikan yang digunakan dalam kejahatan tersebut. Arif mulai memeriksa buku catatan resep dari semua apotek yang ada di desa Karanganyar 15 tahun yang lalu. Sebagian besar apotek telah lenyap tanpa jejak, tak tahan oleh badai waktu. Dengan kaki yang terasa seperti mau berdarah, Arif terus mencari apotek-apotek lama. Setelah pencarian yang gigih, di sudut gudang bawah tanah sebuah apotek tua yang telah tutup, ia menemukan tumpukan kotak buku catatan yang berdebu. Sambil terbatuk-batuk, Arif membuka buku-buku itu lembar demi lembar. Namun, sesuatu yang tidak masuk akal terjadi. Hanya buku catatan penjualan obat tidur dalam jumlah besar pada bulan Desember 2004, tepat sebelum kejadian, yang anehnya robek dan hilang. Jelas sekali seseorang sengaja menghilangkannya untuk menghapus jejak. Arif tidak menyerah dan terus melacak keberadaan buku catatan yang hilang itu. Dalam prosesnya, ia menemukan kebenaran yang membuatnya merinding. Buku catatan itu bukan hilang begitu saja. Terungkap bahwa apoteker yang tidak tahan dengan ancaman kasar dari Kompol Hermawan dan bujukan uang dalam jumlah besar dari Ratih telah membakar buku catatan itu. Arif gemetar karena marah dan yakin. Di pusat kasus pembunuhan keji ini ada hubungan gelap antara Ratih dan Hermawan. Arif akhirnya memanggil Ratih sebagai tersangka. Sikap Ratih yang memasuki ruang interogasi kantor polisi untuk pertama kalinya setelah 15 tahun sangat arogan. Tanpa sedikit pun kegugupan, Ratih merapikan pakaian mewahnya, duduk di kursi, dan menyilangkan kakinya. Ketika Arif dengan tatapan tajam menanyakan kebenaran kasus tersebut, Ratih menghela napas panjang dan berkata dengan nada yang dibuat-buat, "Pak Detektif, kenapa mengganggu orang dengan urusan yang sudah berlalu? Bukankah sudah diputuskan bahwa kakak saya yang gila itu melakukannya karena cemburu?" Ketika Arif menanyainya tentang pembelian obat tidur dalam jumlah besar, Ratih menyeka sudut matanya dengan sapu tangan dan berpura-pura merasa teraniaya. "Saya menyayangi keponakan-keponakan saya yang malang lebih dari anak saya sendiri," isaknya. "Bagaimana bisa Bapak mencurigai saya?" Akting Ratih yang seperti iblis itu tidak menunjukkan celah sedikit pun.
Ia kembali meletakkan surat-surat cinta palsu yang ia klaim dikirimkan oleh kakak iparnya di atas meja interogasi, mengulangi skenario bohongnya bahwa kakaknya yang marah karena perselingkuhannya dengan sang suami telah menyebabkan tragedi itu. Setelah selesai diinterogasi, Ratih menyusun rencana licik. Ia mengerahkan semua koneksi di dunia politik dan media lokal yang telah ia bangun selama ini. Opini publik yang menuduh polisi melakukan penyelidikan target terhadap seorang relawan sosial yang baik hati menyebar dengan cepat. Surat kabar lokal membanjiri halaman mereka dengan artikel-artikel hasutan yang mengkritik tim investigasi Arif. Tim investigasi pun terpojok oleh tuduhan dan tekanan yang tidak adil. Kendala terbesar adalah waktu yang telah berlalu begitu saja. Setelah tinjauan hukum, beberapa kejahatan yang dilakukan Ratih, seperti penghilangan barang bukti, sudah daluarsa dan tidak dapat dituntut. Tembok waktu menghalangi kebenaran. Arif mempertaruhkan segalanya pada satu-satunya petunjuk yang tersisa. Untungnya, hukum di Indonesia telah diubah, sehingga daluarsa untuk kejahatan pembunuhan yang tidak manusiawi telah dihapuskan selamanya. Jika pelakunya bisa ditangkap, daluarsa bukanlah masalah. Namun, Arif tidak memiliki bukti pamungkas yang kuat untuk mengguncang pengadilan. Kepala Arif terasa panas karena cemas. Pada saat putus asa itulah, keajaiban dari langit terjadi. Seorang detektif dari tim berhasil menemukan seorang saksi mata tua, seorang pedagang kaki lima yang berjualan di dekat rumah korban 15 tahun yang lalu. Pedagang tua itu dengan jelas mengingat mobil Ratih yang diam-diam keluar dari gang dalam cuaca dingin pada dini hari kejadian. Ketika Arif menunjukkan foto mobil, pedagang tua itu menunjuk foto tersebut dengan jari gemetar. "Mobil ini saya yakin," katanya. Dini hari itu, di gang yang berbau gas, mobil ini berhenti dengan mesin menyala. Alibi Ratih yang kokoh bahwa ia berada di rumah orang tuanya mulai retak. Hari pengajuan surat perintah penangkapan sudah di depan mata. Tim investigasi yakin bahwa mereka akhirnya bisa membalaskan dendam anak-anak yang meninggal secara tidak adil. Wajah Arif yang tegang pun akhirnya menunjukkan kelegaan. Namun, 3 hari sebelum pengajuan surat perintah penangkapan, di malam yang gelap gulita, telepon di ruang tim investigasi berdering dengan firasat buruk. Itu adalah pesan bahwa pedagang tua yang telah berjanji akan memberikan kesaksian kunci, tiba-tiba membatalkan kesaksiannya. Dengan hati cemas, Arif bergegas ke rumah sederhana pedagang tua itu. Pedagang itu menghindari tatapan Arif dan menundukkan kepalanya. "Pak Detektif," katanya dengan suara berbisik, "orang tua seperti saya ini penglihatannya sudah kabur. Saya tidak yakin apakah mobil yang saya lihat dini hari itu benar-benar mobil yang sama. Sepertinya saya salah lihat." Arif mengamati sudut kamar pedagang itu dan menemukan barang-barang baru yang aneh. Papan nama warungnya yang sudah reot telah diganti dengan papan nama mewah yang baru. Ketika tim memeriksa rekeningnya, ditemukan sejumlah besar uang dari sumber yang tidak dikenal telah masuk ke rekeningnya. Jelas sekali Ratih telah menyebarkan uang dalam jumlah besar untuk membungkam mata dan telinga satu-satunya saksi mata. Namun, secara hukum, waktu untuk membuktikan transaksi uang itu sangat kurang. Tim investigasi kembali terperangkap dalam kegelapan yang pekat. Situasi semakin memburuk. Tim pengacara Ratih yang berpengalaman mulai mempersoalkan sisa coklat yang disimpan di dalam pendingin. "Ini adalah sisa coklat yang disimpan selama 15 tahun, ejek pengacara itu. Tidak bisa dikesampingkan kemungkinan adanya kontaminasi DNA atau zat asing selama proses investigasi." Kredibilitas bukti yang akan diajukan ke pengadilan pun goyah. Namun, Arif tidak mundur selangkah pun dan menatap tajam tim pengacara dengan tatapan singa. "Anggap saja coklat itu terkontaminasi," serunya dengan percaya diri. "Lalu bagaimana Anda akan menjelaskan kandungan obat tidur mematikan yang tersimpan jauh di dalam sumsum tulang dan organ jenazah?" Perisai kokoh berupa sampel autopsi yang diselamatkan oleh kegigihan Pak Suryo menjadi pelindung yang kuat bagi Arif. Meskipun begitu, opini publik masih menatap dingin pada Dewi yang telah melarikan diri. Dinding prasangka yang telah tertanam di benak orang selama 15 tahun tidak mudah diruntuhkan. Ratih bahkan semakin berani memainkan media dengan tak tahu malu. "Tolong hukum seberat-beratnya polisi yang menuduh orang baik dengan dugaan tak berdasar dan kakak saya yang buron itu atas tuduhan pembunuhan dan fitnah," teriaknya di depan kamera kepada wartawan. Sungguh puncak kemunafikan. Di dalam kejaksaan pun muncul kritik bahwa penyelidikan yang dipaksakan ini telah mencoreng nama baik organisasi. Arif merasa sesak napas di tengah tekanan untuk mengundurkan diri. Pada saat kritis itulah,
Seorang kerabat yang selama 15 tahun menyimpan dengan baik barang peninggalan terakhir keluarga itu, diam-diam mendatangi Arif. Dengan tangan gemetar karena air mata, kerabat itu menyerahkan sebuah buku catatan kecil yang sudah usang. Itu adalah buku catatan sekolah si bungsu, Bima. Sambil menahan dada yang serasa mau meledak, Arif membuka buku catatan itu lembar demi lembar dengan hati-hati. Dan akhirnya, saat ia membuka halaman paling belakang, napas Arif terhenti. Di sana, tersembunyi sebuah gambar yang dibuat dengan pensil oleh Bima yang berusia 7 tahun. Bima, yang tidak menghabiskan coklat beracunnya, rupanya sempat terjaga pada dini hari itu. Dan dalam kesadarannya yang memudar, ia menggambar tragedi yang disaksikannya. Dalam gambar itu, terlukis siluet seorang wanita yang berdiri gelap di celah pintu kamar saudara-saudaranya yang sedang tidur. Di tangan wanita itu, tergambar sebuah botol obat dengan tanda tengkorak. Di samping gambar itu, terukir jelas tulisan yang ditulis Bima dengan air mata darah. Tulisan itu hanya terdiri dari satu kata, Bibi. Dengan mata berkaca-kaca, Arif tidak bisa melepaskan pandangannya dari gambar itu. Kebenaran yang disaksikan oleh nyawa mungil itu sebelum terputus, menembus kegelapan 15 tahun dan memulai kesaksiannya sendiri. Pada saat yang sama, Arif bergegas menuju bukti kunci lainnya. Ia mendatangi putra dari apoteker yang telah meninggal, yang dipaksa membakar buku catatan. Arif berlutut di depan putra apoteker itu dan memohon pada hati nuraninya dengan air mata penyesalan. Akhirnya, putra apoteker itu menangis dan mengeluarkan sebuah kotak besi dari loteng yang tersembunyi. Di dalamnya, ada salinan asli buku catatan penjualan yang disembunyikan ayahnya karena takut akan pembalasan polisi. Dengan tangan gemetar hebat, Arif membuka buku catatan itu. Di sana, tercatat pembelian obat tidur mematikan dalam jumlah besar tepat sebelum kejadian, dengan tanda tangan Ratih yang bersinar terang. Tanda tangan itu bukanlah tulisan tangan Dewi yang buron, itu adalah tulisan tangan asli Ratih, yang seumur hidupnya hidup di balik topeng relawan yang baik hati. Keesokan paginya setelah mendapatkan salinan buku catatan dan gambar si bungsu, Arif bergegas ke laboratorium forensik untuk meminta analisis tulisan tangan darurat. Itu adalah penyelidikan untuk membandingkan secara detail tanda tangan di buku catatan dengan tulisan tangan Ratih. Kedua tulisan tangan ini memiliki tekanan dan kebiasaan susunan konsonan yang 100% cocok, kata ahli forensik sambil menyerahkan dokumen. Tirai kebohongan Ratih hancur berkeping-keping dalam sekejap. Arif tidak mengendurkan langkahnya dan mengerahkan tim analisis data komunikasi seluler. Ia melacak lokasi ponsel lama Ratih pada hari kejadian dengan teknologi pemulihan terbaru. Ajaibnya, sinyal lokasi Ratih, yang seharusnya berada di rumah orang tuanya, terdeteksi oleh menara BTS tepat di dekat rumah korban pada dini hari itu. Alibi palsu Ratih terbukti sepenuhnya bohong. Gambar sedih, Bima juga mendapatkan sertifikat keaslian dari Lembaga Analisis Psikologi Anak yang menyatakan bahwa gambar itu benar-benar digambar oleh anak itu pada hari kejadian. Surat tuduhan mengerikan dari Bima di alam baka telah lengkap. Surat-surat cinta palsu itu pun terungkap cara pemalsuannya. Jejak potongan dan tempelan yang cermat serta format surat yang tidak sesuai dengan tulisan tangan asli Agus terbukti dengan jelas. Itu adalah kejahatan keji di mana Ratih yang dipenuhi amarah karena ditolak, membunuh ketiga keponakannya dan menimpakan semua tuduhan pada kakaknya. Pedagang tua yang hendak membatalkan kesaksiannya setelah menerima sejumlah besar uang pun berlutut di hadapan interogasi gigih tim investigasi. Saya buta karena uang dan berbohong, isaknya. Benar, wanita itu yang melarikan diri dengan tergesa-gesa dari gang pada dini hari itu. Leher pensiunan Kompol Hermawan yang membentuk kartel kegelapan juga berhasil ditangkap. Suap kotor dan rincian transfer rekening atas nama lain antara keduanya terungkap di hadapan kegigihan Arif. Bahkan laporan kasus asli yang hendak dibakar pun disita dari brankas rahasia Hermawan. Akhirnya, semua potongan puzzle menjadi rantai besi yang kokoh mengarah ke leher Ratih. Arif bersama timnya menyerbu acara amal mewah yang diselenggarakan oleh Ratih. Dengan suara lantang, Arif membacakan surat perintah penangkapan. Atas tuduhan pembunuhan, pemalsuan dokumen, dan penghilangan barang bukti, Anda kami tangkap. Di tengah jeritan yang memenuhi ruangan, borgol perak mengkilat di pergelangan tangan Ratih. Lepaskan aku, ini fitnah, ini semua rekayasa kakakku, teriaknya meronta-ronta. Namun, saat dihadapkan dengan analisis tulisan tangannya dan gambar Bima di meja interogasi, wajah Ratih berubah pucat pasi. Dengan bibir gemetar, ia akhirnya mengakui kejahatannya.
Jika saja dia menerima hatiku yang tulus, tragedi ini tidak akan terjadi, isaknya. Saat pengakuan keji iblis itu berakhir, para detektif di ruang interogasi menahan napas penuh amarah. Ratih didakwa, dan persidangan yang panjang pun berlangsung. Akhirnya di ruang sidang yang dipenuhi banyak orang, vonis bersejarah dijatuhkan. Terdakwa Ratih dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, kata hakim dengan nada khidmat. Kompol Hermawan, yang menikmati kemewahan dengan menutupi kejahatan, juga dijatuhi hukuman berat 10 tahun penjara dan diseret ke mobil tahanan. Di salah satu sudut ruang sidang, Dewi yang mengenakan pakaian berkabung menyeka air matanya yang mengalir. Saat itulah ibu yang lemah lembut itu, yang telah menanggung kegelapan selama 15 tahun, akhirnya mendapatkan kebebasannya sepenuhnya. Saat keluar dari ruang sidang, di pelukan Dewi ada foto hari pertama si kembar 3 masuk sekolah yang sudah berdebu. Wajah ceria ketiga anak itu memberikan gaung yang dalam di hati orang-orang. Namun, meskipun nama baiknya telah pulih, di sisi Dewi hanya ada desiran angin yang sedih. Suami yang seharusnya menua bersamanya, dan ketiga putra yang seharusnya berlari memanggil ibu, tidak ada lagi di dunia ini. Selembar kertas putih bernama putusan pengadilan tidak dapat mengembalikan masa muda dan keluarga yang telah direnggut darinya. Dewi menatap adiknya untuk terakhir kalinya saat digiring ke mobil tahanan. Sang adik menundukkan kepala, menghindari tatapan Dewi. Dewi menghela napas panjang, dan tanpa sepatah kata pun berbalik dengan dingin dan melangkah pergi. Beberapa hari kemudian, dengan diantar oleh Arif, Dewi menginjakkan kaki di bekas lokasi rumah lamanya di Karanganyar. Rumah itu telah lenyap tanpa jejak, hanya tanah kosong yang ditumbuhi rumput liar. Dengan air mata, Dewi mengubur secarik kertas, bertuliskan nama ketiga putranya dan 3 boneka beruang usang di dalam tanah yang basah. Bagus, Bayu, Bima, bisiknya sambil mengelus tanah. Maafkan ibu datang terlambat. Sekarang, pergilah ke tempat yang baik bersama ayah, tanpa rasa sakit. Arif juga mengunjungi makam Pak Suryo dan menuangkan segelas anggur. Ia membakar foto cangkir coklat dari 15 tahun yang lalu, menghibur arwah seniornya. Coklat yang telah mendingin dan gambar sedih yang ditinggalkan si bungsu, akhirnya berhasil menyuarakan kisah sedih mereka setelah bertemu dengan para detektif yang gigih. Tidak ada kejahatan yang sempurna di dunia ini. Kebenaran, sedalam apapun ia dikubur dalam kegelapan, selama apapun waktu berlalu, pada akhirnya akan selalu muncul ke permukaan. Keberanian kecil dari para tetangga yang menjaga hati nurani mereka di tengah tragedi, telah berkumpul untuk menyeka air mata arwah-arwah yang tidak bersalah. Dewi berjanji akan kembali ke desa di pulau terpencil yang telah menyambutnya dengan hangat dan menghabiskan sisa hidupnya dengan tenang. Semoga ini menjadi waktu yang berharga untuk merenungkan orang-orang yang kita sayangi di sisi kita dengan membuang keserakahan atas nama keluarga. Terima kasih.